saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya ingin menarik perhatian tentang tur hari ini. Suarane siji nunggal seru. Sing cilik karo sing sepuh nyanyi bareng lan rasane bergema sak indenging gedung gereja iki. Tepuk tangan untuk mereka. Aku mau pengen matur, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, kota utara, kota selatan, kota tengah, kota timur, mungkin kapel-kapel yang lain, ayo, yang namanya tur itu memuji Gusti titik. Ora bab suara sing merdu. Apalagi setiap kali saya mendengarkan 4 suara, hampir semua blerot. Cetha kuwi. Ayo. Tur nek ngono, ring ngundang latihan kur yo awang-awangen. Aku ora iso nyanyi, mergo sing dituntut suarane akeh kudune 4 dadi 8. Suaranya itu. Nah, lihat ini. Suarane iki siji wae, simpel ayo latihan kur memuji Gusti, do teko kabeh nyanyi. Rasa suwe-suwe dadi dengan suarane ora papat. Ayo wong siji mangane papan blerot. Yo, eling-eling. Kota utara, kota timur, kota selatan, kota tengah eling-elingen. Nyanyi iki memuji Gusti. Amin. Yo, semangat. Saya jadi semangat karena itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak firman Tuhan tentang kerajaan Allah itu diumpamakan dengan pertumbuhan tanaman. Kenapa? Sangat sederhana. Di samping umat Israel itu hidupnya dari angon wedhus, tetapi juga mereka mulai bercocok tanam. Kultur agrarisnya mulai tumbuh. Sehingga perumpamaan dengan tanaman lebih matuk, lebih sreg, lebih mudah diterima daripada perumpamaan dengan analogi-analogi sing angel daki-daki kae. Iya, ini sangat sederhana. Urip beriman kepada Tuhan itu diumpamakan dengan berladang. Gampang banget toh? Diumpamakan dengan ketanduran, nandur. Kalau sudah mulai ada hujan pertama kedua, kita sudah menyiapkan ladang supaya segera bisa ditanami jagung dulu gitu kan, palawija. Kalau palawija sudah tumbuh dan besar dan berbuah, musim hujan mulai tiba, mulailah kita menanam padi dan kita menangkap atmosfer apa, musim atau cuaca yang seperti apa, udara sedingin apa, dan seterusnya. Dengan feeling kita menjadi tahu seperti apa karena memang kita hidup dalam dunia kita yang agraris, dunia tanam menanam, dan itu persis bangsa Israel ketika itu. Kita menyiapkan ladang dan Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang memberi benih, Tuhan yang memberi kesuburan itu. Maka rupa-rupanya untuk suburnya tanaman dibutuhkan satu adalah kemauan dan kedisiplinan untuk memupuk, menyiram, memelihara, membuang gulma-gulma. Di sisi lain benih yang baik. Amin. Nah, benih yang baik itu pasti diberikan kepada setiap pribadi yang hadir di sini. Benih yang baik, hati yang baik, hati yang beriman, jiwa yang memandang Tuhan, hidup yang punya kerentek untuk berbuat baik dan benar, sudah ada dalam diri kita masing-masing. Sejak kita lahir, sejak dirancang Tuhan, dan apalagi ketika kita mengikrarkan baptis, sakramen permandian untuk kita karena Tuhan. Tuhan memberi benih terbaik dalam hidup.
Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan seperti apa benih itu bertumbuh, seperti apa kerjasama antara kita dengan Tuhan harus dijalin supaya tanah memang gembur, tanah memang punya nutrisi, tanah memang berporus, tanah memang siap untuk ditanam dan siap untuk menumbuhkan tanaman yang terbaik dengan tentu saja hasil yang terbaik pula. Kita lihat bacaan pertama. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudari-saudara, kita diajak untuk bekerja sama dengan Allah. Benih kita adalah benih yang baik karena kita milik Allah, karena kita orang-orang milik terpilih oleh Tuhan. Siapapun kita, amin. Siapapun Anda, amin. Tidak ada yang dikecualikan menjadi benih. Dari sononya memang saya itu jelek, Romo. Enggak. Dari sononya baik, punya kehendak baik, ingin mewujudkan kebenaran di dalam hidup bersama dengan orang lain. Enggak, baik, benar. Tetapi nyatalah bahwa tanah di sekitar kita hidup perlu digarap. Kita ada di atmosfer masyarakat yang seringkali ngeget-geti dan berbeda dengan apa yang kita yakini, apa yang kita perjuangkan. Masyarakat yang bersih dari nyolong jupuk misalnya. Ternyata banyak. Kalau kita meninggalkan barang sebentar, hilang. Kita kaget dan heran, lupa hilang. Kamu yang ambil. Iya, tadi kan diletakkan di situ. Kan nggak ada orang, nggak ada yang punya. Nah, kultur yang ada, nek ora ono sing duwe berarti duweku. Padahal kuwi kleru lho ya. Nek ora ono sing duwe kuwi ora berarti duweku lho ya. Bener nggak? Tetapi mungkin kita ada dalam kultur kalau sesuatu itu tidak ada yang punya berarti milikku. Bahkan kalau yang punya itu tidak pernah tilik, lemah itu saya geser menjadi milikku tanah itu. Nah, dan banyak contoh-contoh masyarakat kita yang jauh dari nilai-nilai baik dan benar yang sungguh kita hidupi dalam iman kekristenan kita. Maka memang kita diutus Tuhan untuk dangir, untuk mencabut gulma-gulma yang ada di dalam kehidupan, supaya kita tidak seperti masyarakat yang perlu terus-menerus disucikan dengan kebenaran dan kebaikan, tetapi menyeret mereka, menarik mereka untuk bersama-sama menjadi pribadi-pribadi dan komunitas hidup yang baik dan benar. Ada kecenderungan dalam masyarakat pengkotak-kotaan. Kalau memberi sesuatu bukan untuk semua, tetapi untuk yang separtai misalnya. Kalau sekarang kerennya kan separtai, secalon presiden, secalon bupati, seagama, sealiran kepercayaan. Liyane kuwi wong liya engko nomor loro. Sementara nilai Kristen yang ditanamkan pada setiap pribadi di antara kita adalah bukan seperti itu. Setiap ciptaan dikersake Gusti Allah, ditresnani, dicintai, maka sewajarnya kita pun memperlakukan sama pada setiap pribadi milik Allah, sama-sama milik Allah itu. Dan seringkali itu tidak ada di dalam masyarakat, atau jarang, atau bahkan dulu ada sekarang malah pudar. Aneh kan? Maka kalau kita membayangkan tentang mencangkul dan memelihara,
PR-nya sangat besar saat ini. Saya baru dangir pot-pot yang ada di atas. Ada 2 tanaman kuping gajah besar. Waktu diberi dulu, kuping gajah itu daunnya besar-besar. Tetapi saya taruh di pot kecil dan tidak kopeng. Ternyata munculnya daun baru itu kecil-kecil. Loh, kok jadi kuping gajah kecil? Sementara saya punya kuping gajah yang lebih saya cintai. Kalau daunnya sudah besar-besar begini loh, 5 daun di depan kamar saya. Dan itu saya cintai, saya pelihara, dan tumbuh daun baru juga besar. Karena saya pelihara, saya pupuk, saya sapa dengan cinta saya pada si kuping gajah itu. Ternyata berbeda tubuhnya, tumbuhnya. Maka saudari-saudara, pesan hari ini sangatlah sederhana, sebagaimana diumpamakan juga dalam Injil. Mari kita lihat Injil hari ini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Sekali lagi menutup homili ini, rupa-rupanya kita diajak untuk bekerja sama dengan Tuhan, supaya hidup kita subur. Dan kalau subur itu melahirkan ketentraman hati. Ketika kita benar-benar berjuang untuk kebenaran, walaupun dipaido puas. Tetapi ketika kita mulai melakukan kesalahan itu bahkan aku ingat seumur hidupku, aku mbiyen kok nindakke ngono karo wong kae. Aku mbiyen kok urik, aku mbiyen kok tegel. Kuwi kelingan terus. Kita akan teringat terus, dan itu tidak menggembirakan, tidak menenteramkan hati. Tetapi ketika kita berbuat baik sekecil apapun, dengan tantangan sebesar apapun, betapa hidup itu bahagia ketika kita terus memperjuangkan itu, memupuk, dangir, macul, ngerabung, memelihara. Dan itu sungguh-sungguh dilakukan sangat mungkin di tengah keluarga kita masing-masing, di tengah komunitas iman yang seringkali makin membosankan karena setiap kali ketemu lingkungan kering, blok, wilayah, paroki, kui-kui wae gitu kan sing ditemoni. Lalu kita sudah mempunyai penghakiman dan nilai-nilai nek wong kae mesti ngono. Ora. Seseorang yang didangir, dipupuk sangat bisa berubah dan bertumbuh tiba-tiba. Saya masih berharap bahwa kuping gajah saya yang menjadi kerdil itu nanti kalau saya pupuk lagi menjadi besar lagi. Seperti iman Anda dan iman saya dan iman kita. Amin.